Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam acara renungan firman Tuhan yang menguatkan. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan tentang mental yang kuat di masa krisis. Renungan hari ini saya angkat untuk membuat kita diingatkan kembali bahwa pergumulan saat ini memerlukan mental yang kuat supaya kita bisa bertahan dalam masa-masa krisis ini, masa-masa yang kurang menentu, masa-masa yang kurang mengenakan. Saya percaya bahwa setiap Bapak Ibu pasti merasakan hal-hal yang sama. Mungkin dari setiap kita ada yang merasakan sedang dalam kondisi yang tidak menentu dalam hal ekonomi, dalam hal pekerjaan, maupun dalam hal kesehatan. Firman Tuhan akan saya ambil dari Kejadian 39 ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-23. Kita akan membacanya bersama-sama. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Dalam perjalanan hidup Yusuf, kita semua mengetahui bahwa Yusuf pernah diberikan mimpi oleh Tuhan, di mana dia akan menjadi orang yang besar, di mana dia akan disembah oleh saudara-saudaranya, bahkan kedua orang tuanya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mimpi itu langsung terjadi atau terwujud dalam hidup Yusuf? Kita semua mengetahui bahwa hal itu tidak langsung terjadi. Hal itu tidak langsung terwujud dalam hidup Yusuf. Yusuf melalui proses-proses di dalam kehidupannya, di mana kehidupannya mengalami proses-proses yang cukup tidak enak. Bahkan mungkin tidak semua orang bertahan dalam proses tersebut. Demikian juga kita. Mungkin saat ini kita sedang diproses Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang mengalami pergumulan dan permasalahan. Tapi percayalah bahwa kita memerlukan mental yang kuat untuk bisa melalui pergumulan permasalahan ini. Kita sama-sama belajar firman Tuhan tentang bagaimana yang harus kita lakukan untuk memperoleh mental yang kuat, untuk bisa melalui pergumulan permasalahan ini, sehingga janji Tuhan tetap terjadi bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kejadian di sini Yusuf mengalami naik turun. Bahkan Yusuf awalnya disukai oleh orang tuanya. Orang tuanya sangat menyayangi dia, tapi saudara-saudaranya menjualnya karena iri hati. Setelah dijual, Yusuf dipercaya oleh Potifar, namun mengalami pergumulan kembali karena dia difitnah oleh istri Potifar, bahkan sampai dijebloskan ke dalam penjara. Kehidupan kita semua mungkin sama. Tidak selalu semua dalam posisi baik, tidak semua selalu dalam posisi di atas, tapi ada kalanya kita di bawah, ada kalanya kita di atas. Pertanyaannya adalah,
apa yang harus kita kerjakan saat kita sedang mengalami pergumulan dan permasalahan seperti saat ini. Mungkin hampir semua orang mengalami pergumulan yang sama, namun dalam bidang yang berbeda. Ada bidang kesehatan, pergumulan bidang ekonomi, pergumulan keluarga, dan lain sebagainya. Satu hal yang harus kita ketahui bahwa mengapa Yusuf sampai pada akhir ceritanya mimpinya terwujud, janji Tuhan terwujud dalam hidup Yusuf. Karena Yusuf memiliki mental yang kuat dalam setiap pergumulan dan permasalahan. Kita perlu mental yang kuat di masa krisis ini. Apa saja yang harus kita persiapkan untuk memiliki mental yang kuat? Yang pertama yang harus kita pelajari adalah kita harus mengetahui bahwa Tuhan menyertai kita. Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Itu hal yang pertama yang harus kita pegang. Apapun pergumulan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selalu dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan menyertai saya. Tuhan menyertai keluarga saya. Hal itu yang harus kita pegang untuk membuat kita memiliki mental yang kuat, sehingga kita tidak mudah jatuh, kita tidak mudah menyerah, karena kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Yang kedua yang kita bisa pelajari adalah Tuhan melimpahkan kasih setianya. Apa yang dimaksud dengan melimpahkan kasih setianya? Dalam setiap pergumulan, Tuhan tetap mengasihi Yusuf, tetap menjaga Yusuf, sehingga dikatakan melimpahkan kasih setianya. Walaupun dalam penjara, Yusuf tetap menjadi anak kesayangan kepala penjara. Yusuf tetap dijagai oleh Tuhan. Maka dua hal penting ini kita harus ingat dan harus kita terus ada dalam pemikiran kita. Yaitu yang pertama, Tuhan selalu menyertai Yusuf. Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu. Yang kedua, melimpahkan kasih setianya. Dalam setiap pergumulan apapun, percayalah bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga adalah apa yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Yaitu di dalam ayat yang ke-23. Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Mengapa kita harus punya mental yang kuat? Ada 3 dasar yang sama-sama kita pelajari hari ini. Yaitu dasar yang pertama adalah Tuhan menyertai kita. Kedua adalah Tuhan melimpahkan kasih setianya. Yang ketiga adalah apa yang diperbuat selalu berhasil. Dengan alasan 3 tersebut, maka kita akan memiliki mental yang kuat. Sehingga karena kita tahu bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri, kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan, kita selalu disertai oleh Tuhan. Sehingga buat apa kita takut? Buat apa kita gentar? Buat apa kita stres? Dan buat apa kita khawatir? Karena Tuhan menyertai kita, melimpahkan kasih setianya. Dan yang ketiga, apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil. Bila kita sakit saat ini, ingatlah bahwa Tuhan menyertai kita. Kasih setianya melimpah. Apa yang kita kerjakan dibuat berhasil. Pada saat kita ke dokter, pada saat kita berobat,
kita dibuatnya sembuh. Walaupun pergumulan kita di bidang ekonomi, hal yang sama juga terjadi pada kita. Apapun pergumulan ekonomi kita, Tuhan menyertai kita. Kasih setianya melimpah atas kita. Apa yang dikerjakan kita selalu dibuat Tuhan berhasil. 3 dasar itulah yang membuat kita memiliki mental yang kuat, memiliki mental yang teguh, sehingga apapun pergumulan kita dapat kita lewati, dapat kita lalui, karena percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Saya berharap renungan hari ini membuat kita makin hari makin kuat dalam Tuhan. Apapun pergumulan Bapak Ibu, percayalah, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Tuhan menyertai Bapak Ibu. Kasih setianya melimpah atas kita. Apa yang diperbuat oleh kita dibuat Tuhan berhasil. Mungkin tidak terlihat saat ini. Mungkin kita mengalami PHK, mungkin kita mengalami pengurangan gaji, mungkin kita sedang sakit. Tapi percayalah, apapun pergumulan kita, Tuhan menyertai kita. Kasih setianya melimpah atas kita. Apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Luar biasa, bukan? Saya berharap renungan firman Tuhan hari ini membuat kita makin kuat di dalam Tuhan. Tidak perlu menyerah, maju terus dalam Tuhan. Miliki mental yang kuat dalam kondisi apapun, dalam krisis apapun. Karena percayalah, saat optimisme kita muncul, saat keyakinan kita muncul, saat iman kita makin kuat dalam Tuhan, maka kita akan dibuat Tuhan selalu berhasil. Yuk sama-sama kita terus maju dalam Tuhan, terus makin kuat dalam Tuhan. Jangan menyerah. Miliki mental yang kuat di dalam krisis ini, dan Bapak Ibu akan dibuat terkagum-kagum seperti Yusuf mencapai mimpinya. Kita akan dibuat Tuhan kagum karena apa yang Tuhan rencanakan terjadi atas hidup kita. Jangan menyerah dan percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Shalom. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.